mancing ikan di tepi kali, dapatlah ikan sebesar lidi. Salam ini salam yang diajarkan Nabi, yang menjawab insyaallah murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semangat Bapak Ibu sekalian, baru malam keempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta jajarannya, Bapak Panitia Ramadan beserta jajarannya, Bapak Imam, orang tua kami, alim ulama, titik pandai, abang, kakak, adik, dan anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai judul yang disampaikan oleh anak kita tadi, bahwa malam ini kita membahas sedikit tentang imarah masjid. Imarah itu asal katanya adalah amarah yu'amiru imarah, artinya adalah meramaikan, memakmurkan, mengisi. Apa yang dimakmurkan, diramaikan itu adalah masjid. Masjid itu sendiri asal katanya adalah sajadah yasjudu sujudan, artinya tempat bersujud. Jadi sebetulnya tempat bersujud saja di permukaan bumi ini tempat bersujud. Menempelkan kening ke permukaan tanah, menempelkan tangan, telapak tangan, lutut dan kaki, itu yang dikatakan bersujud. Tempatnya adalah masjid. Dan kita kenal salah satu arti dari masjid itu adalah sebuah bangunan. Ini sebuah bangunan kita ini sekarang yang sengaja di dalamnya dilakukan berbagai macam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi imarah masjid adalah memakmurkan masjid. Sebetulnya siapa yang bisa memakmurkan masjid itu? Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholah wa ataz zakat wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Siapa yang memakmurkan masjid itu? Pertama adalah orang yang beriman, amana billahi wal yawmil akhir. Ia betul-betul percaya adanya Allah, adanya Tuhan yang menciptakan sekalian alam ini. Betul-betul yakin dia Allah itu ada, Tuhan itu ada, sehingga dia diawasi terus-menerus. Wal yawmil akhir, dia juga percaya pada hari akhirat, hari kiamat. Karena di hari kiamat itu, hari akhirat itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semua kita ini akan diminta pertanggungjawabannya. Inna sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengar kita ini, mata kita ini, hati kita ini, dan seluruh anggota badan kita ini akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu pertama adalah betul-betul dia beriman kepada Allah dan yakin adanya hari akhirat itu, tempat pembalasan. Apalagi wa aqamas shalah,
Mereka yang mau memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang mau mendirikan sholat. Maksudnya di sinilah sholat berjamaah, bukan sholat di rumah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholatnya di rumah itu bapak soleha namanya, bukan bapak soleh. Tapi bapak yang mau ke masjid itu bapak soleh. Kalau ibu-ibu nampak suaminya sholatnya di rumah, akhirnya terapung atau mungkin jadi harus ke masjid. Apalagi dia mengerti, karena setiap langkahnya itu dinilai oleh Allah. Setiap langkah menghapuskan dosa, setiap langkah menaikkan derajatnya. Bagaimana Ustaz kalau kita pakai sepeda motor atau mobil atau sepeda? Oh, sebanyak apapun putaran roda ada di itu, roda Honda itu, sebanyak itu pahala. Lihat biasanya dinilai berapa habis pertalite itu. Sekarang ada bensin kan pertalite itu, tetesan pertalite mas sebanyak itu pula pahala. Atau lihat biasa bukan hanya jalan kaki, tapi berkendara pun dapat pahala. Sama Honda masuk surga gitu. Wa atas zakat, orang yang mau menginfakkan atau mau membayar zakat. Kalau zakat itulah sedekah wajib, dan sedekah sunat lainnya seperti infak. Ini pengurus masjid luar biasa banyak membutuhkan dana, infakkan, ada rezeki infakkan walaupun 2.000 3.000. Itulah yang menolong kita nantinya di akhirat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita atau orang tua kita dulu yang telah tiada, yang dia langsung putus sekarang menyesal. Apa katanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, balikkanlah aku ke dunia, ya Allah. Barang sekejap jadilah ya Allah. Tidak bisa kata Allah. Kenapa kamu ingin ke dunia lagi? Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Saya mau bersedekah ya Allah dan beramal soleh. Tidak bisa lagi. Lantar jial ayyamul lati madat. Masa-masa lalu itu tidak bisa balik ya. Apa-apa itu tua pun tidak bisa kemudian ya. Walaupun lah cacat rambut kan, tidak bisa lagi. Jadi semasa kita masih hidup ada rezeki, infakkanlah. Infaku berinfaklah, infaku berwakaflah, infaku berzakatlah, infaku santuni anak yatim. Walam yahsa ilallah, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Itulah 5 itu orang yang mau memakmurkan masjid. Wajar orang-orang yang di luar masjid, di luar Islam tidak akan mau dia ke masjid. Orang-orang munafik dan juga mau. Seperti sholat subuh itu susah bagi orang munafik. Inna sholata ala munafikina sholatul isya wa sholatul fajr. Jadi sholat yang paling berat bagi orang munafik itu, sholat untuk berjemaah ke masjid itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna bima wala atawma walau akbar. Kalau dah tahu mereka bagaimana besar pahala sholat subuh berjemaah itu, merangkak pun mau. Kata Rasulullah, itu hebatnya. Kenapa hebatnya sholat subuh itu? Karena ditengokkan oleh Allah amal soleh kita di subuh itu kan pergantian malaikat, antara malaikat malam dengan siang itu berganti dia. Ditengokkanlah si Anu Pak RT hadir subuh di masjid katanya, Pak RW gitu juga hadir, dicatat oleh malaikat itu. Artinya hebat di sholat subuh itu. Sekarang banyak pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebetulnya memakmurkan masjid itu? Ini PR yang berat bagi pengurus masjid. Bapak ketuanya Pak ya Pak, ketua masjid. Mana Bapak? Pak ketua. Jadi pengurus masjid itu luar biasa berat tugasnya. Bagaimana orang mengajak orang ke masjid ini susah.
Saya pernah mengikuti pelatihan di Yogyakarta di Masjid Jogokarian. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, sebagai masjid percontohan di Indonesia, bahkan di Asia. Luar biasa. Masjidnya sebesar ini aja, nggak terlalu besar-besar Bapak. Itu sholat subuhnya luar biasa seperti sholat Jumat, dan infaknya sampai miliaran per bulan. Apa kata pengurus itu, ketuanya Pak Ustadz Muhammad Jazir namanya. Itu beliau katakan, cara yang bisa membawa orang ke masjid itu pertama adalah di datanya warga-warga yang belum pernah ke masjid itu, didatanya dulu. Sudah itu didatanginya, seperti saudara-saudara kita yang jamaah tabligh itu. Menurut jamaah tabligh itu sudah biasa itu mengajak orang ke masjid. Didatanginya, diajarinnya, diajaknya. Kalau diberikannya makanan supaya senang hatinya kan. Kalau ulang tahun bapak itu dikasihnya kue yang mantap, supaya mau ke masjid. Akhirnya ramai orang ke masjid. Itu pertama. Yang kedua, beliau itu memberdayakan ekonomi masyarakat ini, khususnya di jemaah masjid itu. Siapa yang susah-susah dibantunya dari uang masjid, sepertiga itu untuk panitia atau pengurus masjid membayar gaji imam, takmir, listrik dan segala macam, dan sepertiga lagi untuk orang-orang yang susah atau anak-anak yang susah membayar sekolah, itu dibantunya tuh. Setelah itu dibantunya jamaah-jamaah yang susah itu untuk berusaha. Tuh, akhirnya luar biasa membludak masjid itu. Ini orang berpikir Tuhan suksesnya mengurus masjid kok tengok dari pembangunan fisik aja. Betulnya tidak. Orangnya yang kita bangun, jamaahnya itu. Kalau jamaah ramai, insya Allah banyaklah infaknya. Ini yang harus kita camkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi pengurus masjid itu harus buat pelayanannya. Umpamanya ada makanan, umpamanya ada acara-acara, ada makanan setiap acara, umpamanya subuh, ada kuliah subuh, diperbanyak majelis ilmunya, diundanglah ustaz-ustaz kondang dia, ustaz-ustaz pondok diundang gitu. Jadi ramai masjid itu, biar habiskan dana masjid itu. Kadang pengurus masjid itu ditahan-tahannya uang itu, tapi masjid ini enggak, didiamkan saja. Kalau di masjid Jogokarian itu setiap bulan nol saldonya. Itu hebatnya. Saya Bapak Ibu sekalian juga pengurus masjid di masjid tepi masjid tetangga kita di Habaraya, Masjid Ar-Rahim itu. Saya lah mengelola ke masjidnya itu. Sekarang di kita ada kan semua majelis ilmu banyak. Pagi subuh itu Ramadan ini setiap hari sampai 30 subuh itu cari dalam Allah luar biasa berimpaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu donaturnya. Zuhurnya diisi juga, malamnya apalagi. Siapa yang mau dibantu, dikasih habis duitnya setiap bulan itu. Insya Allah berkah. Jadi pelayanan itu harus hebat pengurus masjid ini. Sandal itu kalau hilang diganti itu hebatnya. Diganti dengan yang baru. Bahkan di Masjid Jogokarian Yogyakarta itu Honda sepeda motor yang hilang digantinya. Hebat pengurusnya. Awal kan bisa dia Pak Ji. Honda hilang sepeda motor bisa digantinya. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang rajin datang ke masjid itu ditandai diumrohkan luar biasa. Awal bisa gitu ya Pak. Jadi orang jemaat semangat masjid itu. Kalau ramai masjid, apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh.
Kalaulah beriman suatu kampung itu, satu RW 05 ini, 05 ya Pak, kalaulah beriman dan bertakwa warga RW 05 ini ramai ke masjid di bulan Ramadan ini. Kadang kita lihat bulan Ramadan banyak di awal-awal ya. Jadi 10 malam pertama ini ramai, 20 malam terakhir ya hilang tuh. Dulu awalnya tuh sempit masjid, ujung-ujungnya lapang, satu kemukaan, maju ke depan. Kalaulah beriman dan bertakwa RW kita ini, warga RW kita ini, maka Allah akan mendatangkan keberkahan itu rezeki, baik datangnya dari langit maupun dari bumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.